Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Korban yang sempat kritis meninggal, jumlah korban tewas laka bus wisata di Probolinggo jadi 9 orang. Hindari mobil perontok padi dari arah berlawanan, minibus pengangkut puluhan santri terguling di Madiun. Seorang pengedar narkoba dibekuk polisi, petugas temukan sabu-sabu siap edar dan sebuah senjata api lengkap dengan pelurunya. Sebuah minibus berpenumpang puluhan santri salah satu pondok pesantren di Madiun terguling di jalan raya. Sejumlah santri terluka dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban. Sementara kasus ini dalam penanganan unit Gakum Polisi Resor setempat. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Surabaya, tepatnya di Desa Garon, Kecamatan Balairejo, Kabupaten Madiun, Selasa siang. Minibus berpenumpang 27 santri dari Pondok Pesantren Salafiyah Sholawat asal Desa Klubuk, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, terguling setelah berusaha menghindari kendaraan perontok padi yang melaju dari arah berlawanan. Akibat peristiwa ini, 27 santri yang berada di dalam minibus langsung dievakuasi menggunakan sejumlah ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban untuk mendapat penanganan medis. Taunya gimana Pak tadi Pak? Taunya langsung blek gitu. Garong hindari apa-apa nih ngerti. Itu arahnya dari mana Pak? Dari bawah berat. Nah, langsung saya lihat itu dari barat kan isinya kelihatannya ngindarin, mungkin misalnya masalahnya dia dari barat ke di sisi kanan langsung blek itu belok langsung blek. Nanti ada penumpangnya nggak? Penuh terus Pak mati rasa. 7 orang yang masuk ke Rumah Sakit Caruban, kondisinya 2 orang MRS ya, rawat inap, harus dirawat inap, yang 5 bisa rawat jalan. Terus kemudian dari 2 kondisi yang harus rawat inap itu karena korban mengalami patah tulang. Salah satu patah tulang yang wujud supir yang dari Saradan tadi itu kondisinya open fracture, patah tulang terbuka. Menurut keterangan polisi lalu lintas, kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan Muhammad Fajar, usia 21 tahun, melaju dari Madiun menuju Surabaya usai takziah. Di lokasi kejadian, minibus berusaha mendahului kendaraan lain. Namun naas saat bersamaan, dari arah berlawanan muncul kendaraan perontok padi. Minibus kemudian berusaha menghindari tabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan dengan memutar kemudi ke kiri hingga oleng dan terguling. Kronologi semula kendaraan elopet tersebut berjalan dari arah barat menuju ke timur. Kemudian sesampainya di TKP diduga mendahului kendaraan yang berjalan searah di depannya. Karena jarak yang sudah mepet, dari arah berlawanan ada kendaraan dos yang melintas. Kemudian sopir berusaha membanting ke kiri. Akhirnya terpelanting dan mengakibatkan kendaraan tersebut terguling. Kalau jumlah keseluruhan penumpang yang ada di dalam mobil ini? Untuk jumlah 27 penumpang. Menghindari kemacetan, minibus langsung dievakuasi ke pos polisi terdekat. Sementara kasus ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun. Polisi belum memeriksa sopir minibus karena masih dalam perawatan di rumah sakit. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Madiun.
Seorang pengedar narkoba dibekuk polisi di lokasi persembunyiannya di Bangkalan. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita sabu-sabu siap edar serta sebuah senjata api lengkap dengan peluru aktif. Kan di peluru saya mana lagi kan temu sabu nih ya. Temu nang di mana ya? Temu nang kode. Tersangka pengedar narkoba berinisial HL, 29 tahun, warga asal Pamekasan itu diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan di kawasan Kecamatan Socah, Bangkalan. Dalam penggeledahan sejumlah barang milik tersangka, petugas menemukan sejumlah klip plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, lengkap dengan keterangan harga. Masing-masing kemasan itu berisi 5 gram sabu-sabu disimpan dalam sebuah kotak dan rencananya akan diedarkan tersangka ke sejumlah lokasi. Polisi juga menyita sebuah senjata api yang berisi 4 butir peluru aktif. Polisi masih melakukan penyelidikan lanjutan terkait kepemilikan senjata api ilegal yang diakui tersangka didapatkan dari seseorang berinisial SL. Akibat perbuatannya memiliki dan mengedarkan narkoba, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Sementara terkait kepemilikan senjata api, polisi akan menjeratnya dengan undang-undang darurat. Di TKP Socah, PSK atas nama inisialnya KIA. Pada saat itu selain pengungkapan terhadap narkoba, seperti biasa untuk memastikan ada tidaknya mereka atau tersangka menyimpan barang bukti narkoba, dilakukan penggeledahan, yang mana kemudian ditemukan 1 buah senpi yang ada di lemari milik tersangka. Selain tersangka HL, polisi juga membekuk 17 pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam operasi tumpas narkoba selama 10 hari terakhir. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda motor seorang kurir yang sedang terparkir di depan kantor ekspedisi di Bangkalan raib digondol maling. Pelaku merusak dan membawa kabur motor curian hanya dalam hitungan menit. CCTV merekam gerak-gerik pria pencuri motor. Pelaku terlihat mondar-mandir di depan area parkiran kantor ekspedisi di Jalan Pongkoran, Keraton Bangkalan. Sebelum menggondol motor, pelaku berpura-pura menelpon dan mendekati target motor yang diincar. Hanya dalam hitungan menit, pelaku merusak kunci motor dan membawa kabur motor korban. Pemilik motor baru mengetahui motornya raib ketika hendak mengantar barang ekspedisi. Saat dicari di parkiran, motornya sudah lenyap. Korban kemudian mengecek CCTV dan mengetahui bahwa motornya digondol maling. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, korban kemudian melapor ke polisi. Akibat pencurian, korban kini tak bisa lagi bekerja mengantar barang ekspedisi karena motor satu-satunya yang dipunya raib. Udah pulang ngirim, kan udah balik ke sini, mau beres-beres barang yang bisa paket, ditinggal ke dalam selama kurang lebih 30 menitan. Habis itu mau balik, ternyata sepedanya udah nggak ada. Intinya nanti sepeda? Intinya kayaknya ingat saya enggak. Kenal sama yang di sini? Kalau udah kenal kan enggak Pak. Soalnya baru tahu juga. Tapi pada waktu masuk orang itu ada di sini enggak? Saya udah masuk itu masih belum. Saya posisinya ada di dalam, kemungkinan orangnya lihat di situ itu ada di sini. Mendapat laporan, polisi langsung mendatangi TKP dan memeriksa beberapa saksi. Petugas masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan.